Panjang sekali janggut Anda ini. Apakah Anda percaya bahwa di janggut Anda itu bergelantungan para bidadari? Yang bergelantungan tuh malaikat kali. Bukannya bidadari bergelantungan di sana? Bidadari kan di akhirat nanti Bang Edis. Oh, dia Kalau tidak. sudah meninggal nanti. Tapi menurut hadis Pak Ustadz, bahwasanya di janggut Anda itu bergelantungan bidadari. Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Belum pernah dengar? Hadis mana itu? Iya. Pantas dia masih Islam. Baik. Kita baik. Kan sudah saya bilang teman-teman, sepanjang saya mendalami agama Islam, saya itu belum pernah mendapati ada orang Islam yang lebih ngerti agama Islam daripada saya. Baik. Tapi selama jadi Islam belum pernah dengar itu, bidadari bergelantungan di janggut. Yang ada para malaikat ya. Iya, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang juga bidadari. Iya, yang benar itu malaikat. Oke, anggaplah para malaikat. Karena memang ada dua versi, ada yang bilang malaikat, ada yang bilang bidadari. Bagaimana Anda bisa atau maknanya itu bagaimana sehingga Anda bisa meyakini bahwa malaikat itu bergelantungan begitu di janggut Anda itu? Dalam rangka apa mereka bergelantungan di situ? Jadi para malaikat ini kan makhluk Allah yang gaib, ya kan? Artinya kalau kita memanjangkan janggut nih, selain kita menghidupkan sunnah Rasulullah, insya Allah kita juga akan terjaga begitu ya. Oke, baik. Berarti di bagian bawah sini ada malaikat bergelantung-gelantungan, tetapi di rongga hidung setan yang tiduran di sana. Itu setan itu akan datang ke sana kalau kita tidak dalam keadaan wudhu gitu. Kalau kita wudhu selesai ya, hilang ya. Makanya orang Islam itu jarang ada setannya gitu. Salah Pak Ustadz. Begini, menurut hadis, jikalau seseorang bangun pagi-pagi, maka dia itu harus beristinsar, betul? Karena itu perintah Allah ya, wudhu itu perintah Allah, sunnah Rasulullah. Iya, diperintah itu karena apa? Contoh begini, diperintahkan untuk minum obat. Ya, diperintahkan. Biar ngapa? Karena sakit, betul? Betul? Benar. Nah, diperintahkan untuk beristinsar, menghirup air itu ke dalam hidung, kemudian menghembuskannya. Karena apa? Ya karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Begini Ustadz, makanya kita agak buntu diskusi kita. Saya kasih tahu pelan-pelan ya gini. Ini ada obat. Saya diperintahkan untuk minum. Dasar atau alasan diperintahkan untuk minum itu bukan karena diperintah. Bagaimana Ustadz ini pola pikirnya? Saya diperintahkan minum obat bukan karena diperintah, tetapi karena sakit. Supaya sembuh. Kan gitu, betul? Nah, kenapa kalian diperintahkan? Kenapa kalian diperintahkan untuk beristinsar? Menghirup air ke dalam hidung? Karena kita berwudu itu kan sudah aturannya seperti itu. Karena setan-setan tidur di sana, Ustaz. Jadi justru di tubuh orang muslim itu justru setan malah lebih tinggi daripada malaikat. Di sini setan tidurnya, di sini malaikat bergelantungan. Artinya setelah kita bersih-bersih begini, bekas-bekas setan itu malah malah bercecer kemana-mana tempatnya malaikat bergelantungan. Kalau kita membersihkan hidung, Ustadz, kalau kita membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran dari hidung itu langsung naik ke atas atau turun ke bawah? Ya jelas ke bawah. Nah, berarti kena setan, kena malaikat-malaikat yang bergelantungan itu ya. Oh, lama. Berjatuhan ini bekas-bekas setan ini. Oh, tapi intinya begini Ustaz. Itu kan menurut orang Kristen.
Iya. Kok menurut orang Menurut Kristen? itu nggak begitu. Antum kan Kristen. Bukan menurut orang Kristen, Kalau itu menurut menurut Islam nggak begitu. logika. Menurut logika. Kalau Anda membersihkan hidung, maka kotoran-kotoran Agama dari bisa hidung dengan itu logika, ya. berarti agama Islam tidak masuk logika ya? Agama nggak bisa terlalu mengandalkan logika. Karena ada juga agama itu yang mengandalkan keyakinan di hati, keyakinan iman. Baiklah, baiklah, baiklah.